يا رب والله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب آمن تذكر جيران بذي سلامي مزجتنا مع الجرى من مقلتهم بدمي يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة وجعل القرآن إماما وحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. صدق الله العلي العظيم. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ditidurkan kemudian tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak mau dibangunin lagi apakah enggak Pak kalau tidur, Pak? Kalau Bapak subuh ngedengar azan, bangun apakah enggak, Pak? Kalau Bapak subuh kagak bangun-bangun berarti Bapak kagak mau dibangunin. Maka ketika kita kemudian bangun, ngucapin alhamdulillah. Lanjutannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil. Ini menjadi tanda bahwa kita dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum tidur kita kurang melaksanakan kebaikan, maka selepas tadi dibangunkan oleh Allah, kita berazam insyaallah kita akan melakukan lebih banyak lagi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jemaah sekalian yang berbahagia, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah.
Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian berbahagia, pada bulan yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke-31 pada Bulughul Maram, yaitu terkait tentang bagaimana wudunya daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak dijelaskan dan pendapat para ulama terkait tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Imam Al-Maliki, beliau menyampaikan beberapa pendapatnya terkait tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bersama-sama kita belajar hadis yang ke-32, masih bicara tentang terkait wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya, Bapak wudunya sudahkah ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Insyaallah. Nah, benar. Karena apa yang kita lakukan mencoba yang terbaik, maka kita jawabnya adalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaihi. Wa fi lafzin lahuma bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ini hadisnya kalau diterjemahkan kurang lebih begini, Pak. Dari Ubaidillah bin Zaid bin Asim pada masalah menerangkan sifat wudunya. Sifat wudunya siapa? Sifat wudunya Rasul. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membasuh kepalanya, Pak. Berarti kita udah kagak ngomongin cuci tangan lagi nih. Membasuh kepala, karena kepala itu bagian daripada rukun wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya, dia itu mengawali dari depan. Dari depan, Pak. Dari depan, bukan dari belakang. Bagian kepala itu ada depan, ada tengah, ada belakang. Itu bagian kepala. Bapak pegang di sini, berarti apa namanya, Pak? Bapak pegang di sini, apa namanya, Pak? Bapak pegang di belakang, apa namanya, Pak? Nah, itu namanya bagian kepala. Nah, berarti Rasul di sini digambarkan oleh Ubaidillah. Beliau menyampaikan bahwa Rasul itu kalau membasuh kepalanya dari depan, biadaihi dengan kedua tangannya, wa adbar dan ke belakang. Dari sini kemudian ke belakang. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dan pada lafaz keduanya itu bada'a, dimulai atau Rasul memulainya dengan bagian depan kepalanya sampai dia menjauhi, sampai dia pergi dari tangannya itu pergi berjalan kepada belakangnya. Jadi dari depan bergerak ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian
balik lagi Pak, bukan hanya ke belakang tapi balik lagi ke depan. Ila makanil ladzi bada minhu. Jadi balik lagi ke depan. Nah, ini cara begini jarang dipakai sama kita nih, Pak. Kalau Bapak biasanya kalau membasuh kepala gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Cuma begini doang gimana? Begini doang ya. Masya Allah, gitu doang barangnya. Masya Allah. Jadi mulai hari ini kita akan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul dalam melaksanakan berwudunya. Hadis ini boleh dikatakan adalah hadis yang sahih karena hadis ini lisyaikhaini, yaitu dua riwayat hadis yang sangat-sangat kita pakai, yaitu hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, nih Pak, dari hadis ini mengandung bahwa sifat daripada atau cara daripada membasuhnya Rasul akan kepalanya bitoriqotaini, dengan dua cara. Dengan berapa Pak? Dua cara. Ahaduhuma, bermula yang pertamanya dari dua cara tersebut, ayyabda'a min muakharir ra'si ilal amami, yaitu Rasul itu ngajarin cara yang pertama, memulai mengusap kepalanya min muakhar, yaitu dari belakang, Pak, dari belakang menuju kemudian ke depan, dari belakang kemudian ke depan gitu. Kalau tadi dari depan ke belakang, kalau ini dari belakang ke depan. Nah, terus cara yang kedua sebaliknya, dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi kali yang kedua berikutnya, sama ngikutin cara yang sebelumnya. Jadi ada dua cara itu Pak, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Lalu bagaimana Ustaz pendapat para ulama? Ini kita bukan pendapat kita Pak, pendapat para ulama ya. Tadi dari kesimpulannya adalah bahwa ada dua cara. Ulama itu mensifati daripada membasuhnya Rasulullah SAW akan kepalanya salasatun aqwalun. Ada berapa cara Pak? Ada tiga perkataan ulama yang menjelaskan tentang caranya Rasul membasuh kepalanya. Di sini dijelaskan lagi, ma yu'tihi, apa yang diberikan daripada zahir hadisnya. Zahir hadisnya Pak, zahir hadisnya. Jadi zahir hadis yang tadi itu kan dari depan lalu kemudian ke belakang ya. Jadi zahir hadisnya, nampak hadisnya kayak gimana gitu. Maka dari zahir hadisnya ulama menyimpulkan hadis tersebut, kita membasuh kepala kita dari depan kepala kita yang ada wajah, yang ada dekat dengan wajah, fayadhabu ilal qafa, lalu kemudian
menuju ke belakang, thumma kemudian kembali lagi kepada tempat semulanya. Tuh Pak. Jadi dari dekat wajah ini, ingat Pak, dekat wajah yang kemudian itu tumbuhnya rambut Pak. Ustaz, itu kan kalau yang punya rambut Ustaz. Bagaimana kalau yang kagak punya rambut Pak? Gimana Pak? Pak, ini Bapak khusyuk banget sih ngaji Pak. Khusyuk apa kedinginan, ngantuk bawahnya banyak. Insyaallah. Tuh Pak. Jadi ketika kita membasuh kepala itu dari depan, jangan sampai kita kagak mengenai awal adanya rambut kita. Jadi harus misalkan kalau tumbuhnya rambutnya sampai ke sini-sini. Kalau saya kan nih Pak, rambutnya udah dalam nih Pak ya. Udah dalam. Nah, kalau Bapak rambutnya udah dalam apa belum tuh Pak? Kan begitu. Ya elah. Itu harus benar-benar kena Pak. Nah, kata para ulama, cara yang pertama dari depan yang awal tumbuhnya rambut sampai belakang pun yang akhir tumbuhnya rambut. Jangan setengah gitu. Tapi ini ulama bisa menyimpulkan keafdoliyatan amal. Ustaz, berarti boleh dong kita hanya membasuh saja? Boleh Pak, silakan saja, dan itu sah. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian cuma membasuh kepala ini dengan seadanya saja, maka itu dibolehkan. Alangkah lebih baiknya kita membasuh berjalan tangan kita dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Lalu ulama itu yang kedua berpendapat bahwa hendaklah kita membasuh kepala itu dimulai dari belakang, kemudian menuju ke depan, dan kemudian kembali lagi dari awal kita membasuhnya. Tuh Pak. Jadi kita itu dikasih tahu caranya begitu. Lalu kemudian ada lagi Pak, cara yang ketiga, hendaklah kita memulainya daripada tengah kita Pak. Tengah. Kemudian ke wajah, tengah ke depan, lalu kemudian kembali ke belakang, tengah lagi. Itu caranya Pak. Tapi yang lebih aman Pak, udah hanya dibasuh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Itu cara yang aman, ya. Nah, itulah Pak cara-cara yang dijelaskan oleh ulama kita, sehingga kita bisa sempurna karena beliau memahami bukan hanya dari hadis, satu hadis saja, tetapi banyak hadis yang dibaca oleh para ulama sehingga beliau bisa menyimpulkan hal itu. Tuh Pak. Jadi ada berapa cara Pak? 3 ya kata ulama ya. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari tengah ke depan, ke belakang, kembali lagi ke tengah. Tuh. Berarti Pak kalau ngebasuh rambut, ngebasuh kepala, enggak mesti ada rambut Pak. Karena yang dibasuh adalah kepala. Ingat itu. Kalau kita biasanya kan ngelihatnya rambut nih. Di sini kagak ada ngomongin rambut Pak, tetapi ngomonginnya adalah roksun. Ngomonginnya adalah kepala. Jadi nggak masalah Bapak yang punya rambut mau kagak, terserah. Yang penting yang dibasuh adalah kepala. Lalu kemudian hadis yang berikutnya Pak, ini masih bicara tentang wudu. An Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi
sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi abhamihi zahira udhunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini Pak kalau diterjemahkan begini. Hadis ini masih disanadkan oleh Abdullah bin Amr, Pak. Katanya, Pak, beliau menggambarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau ngebasuh kepalanya, dia itu sambil memasukkan jari jemarinya pada kupingnya. Jadi gimana, Pak? Ya, ngebasuh kepala terus sambil memasukkan jarinya ke kupingnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, Pak. Nih. Dia ngebasuh kepala, kemudian ke belakang, ini kupingnya langsung dibasuh. Ah, gini, Pak, nih. Tuh. Gitu, langsung. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi jarinya langsung, jadi nggak ada gerakan kuping doang. Jadi dia langsung ngebasuh kepala bersamaan dengan ngebasuh telinga, Pak. Ngebasuh apa? Kuping. Lalu gitu, ya. Jadi itu cara yang berikutnya. Wa masaha bi abhamihi zahir udhunaihi. Jadi dia ngebasuhnya dengan jari, apa namanya, Pak, nih? Ibu jari, jempol bagian zahir, bagian luarnya. Jadi begini, Pak, kita. Ah, begini. Ah, gini, Pak, nih. Kalau Bapak gimana, Pak, kalau ngebasuh kuping, Pak? Gini ya, Pak, ya. Gini ya. Nah, begini, Pak, yang disunnahkan menurut sanad daripada Abdullah bin Amr, Pak. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tuh, Pak. Dapat lagi tuh, Pak, cara yang sunnah. Berarti Ustaz, boleh dong kita beda-beda Ustaz dulunya. Ya boleh, Pak. Siapa yang larang? Silakan saja. Makanya kalau kita tidak banyak tahu tentang cara gimana kita melaksanakan wudu, kalau kita melihat ada orang yang berwudu berbeda dengan cara kita, kira-kira kita boleh nggak nyalahin wudunya orang, Pak? Boleh apa nggak, Pak? Nggak boleh. Makanya semakin banyak kita belajar, semakin banyak stok kebijaksanaan melihat perbedaan. Begitu, Pak, ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, lalu apa makna hadis yang kita baca ini, Pak? Secara umum, Pak, ini adalah bayanan li sifatil wudu'i, masih penjelasan tentang sifat wudunya. Tetapi tetapi ini menjelaskan malam yang belum dijelaskan pada hadis-hadis yang telah lalu. Hadis-hadis yang telah lalu tidak menjelaskan tentang hal ini. Lalu kemudian ini hadis menjelaskan bitoriqoh, dengan cara ngebasuh kepala bersama telinga. Ngebasuh kepala bersama telinga sekaligus. Jadi kagak pakai ada ngambil air lagi. Kalau yang kita dengan ngebasuh kepala tok, itu berarti ketika telinga ngambil air lagi untuk ngebasuhnya. Tuh. Yang enak emang dipraktekin ini, banyak. Bapak siap, Pak? Woi, muka ente supaya seger. Ini kayaknya muka ente loyo. Minum supaya seger itu, minum. Jangan diem baik. Udahan saya ngomong baik, gak bisa minum ini. Gitu. Kalau ente mah minum aja biar seger.
Emang kalau ngaji subuh Pak ujiannya begitu Pak, mata ujiannya Pak. Saya juga sama Pak, jalan dari rumah ke sini emang katanya ngantuk Pak. Sama baik, namanya ujian. Ustadz ada ujian, jamaah ada ujian. Ustadz ujiannya ngomong baik kagak minum-minum kan gitu ya. Nah ente ujiannya minum baik kagak dengerin kan gitu. Nah, yang jelas sekarang adalah ente minum tapi boleh harus ngedengerin. Saya ngomong usahakan bisa minum kan begitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia itu Pak. Jadi dari hadis ini kita dapat lagi cara yang ketiga, cara yang keempatnya untuk membasuh kepala kita, dan ini bersamaan dengan membasuh telinga kita. Ya jamaah sekalian yang berbahagia. Maka ternyata Pak, dari hadis itu, dari hadis yang ke-33 ini ada penjelasan ulamanya Pak. Apa penjelasan ulamanya? Kata ulama begini Pak. Bayanu sifatil wudu'i ma'aziyadatil mashil udunaini zahiruhuma wa batinuhuma. Dari hadis itu adalah bisa menjelaskan sifat wudunya. Wudunya siapa Pak? Nabi nih, wudunya Nabi kita nih. Bersama menambahkan membasuh kedua telinganya, zahir, luar daripada keduanya. Luar daripada keduanya maksudnya luar kedua telinga kita, wabatinuhuma, dan kedua bagian dalam telinga kita. Jadi ngebasuh telinga bukan hanya bagian luar tok, bukan hanya bagian dalam tok, keduanya harus kita basuh. Tuh. Ustadz, sekarang kalau misalkan kita diwajibkan demikian, apa manfaatnya Ustadz dari segi kesehatan? Nih Pak, ada yang pernah ngebahas manfaat daripada gerakan wudhu yang dilakukan oleh orang Islam. Ternyata yang namanya gerakan wudhu itu memantik atau menerapi Pak bagian-bagian vital pada tubuh kita. Bapak kalau terapi tangan, tangannya diantepin apa dipijit-pijitin Pak? Pijit Pak. Maka kalau misalkan kita ngebasuh tangan kita, ngebasuh kaki kita, mencuci kaki kita, membasuh telinga kita, mencuci telinga kita, membasuh rambut kita, kepala kita, maka seyogianya Bapak itu melakukannya dengan sebaik-baiknya, jangan cuma asal-asalan saja. Orang Rasul itu bilang kita harus cuci bagian dalam, basuh bagian dalam, dan basuh bagian luar. Artinya telinga ini harus benar-benar kita pegang. Dan salah satu cara alternatif kita untuk membaguskan telinga kita yaitu adalah dengan membasuh telinga kita. Tuh, pegang mati terapi coba. Coba Bapak kalau ada melihat video orang budek dibenerin sama penterapis, yang dipegang kupingnya apa hidungnya Pak? Kupingnya. Kupingnya ditarik-tarik Pak, kesono kemari, kesono kemari. Itu terapi Pak. Maka kalau Bapak hari ini, sekarang ini sudah tahu ngikutin sunnah Rasul, manfaatnya bukan buat orang lain, manfaatnya buat siapa Pak? Kita. Nah, kalau misalkan sekarang nikmat yang Allah berikan kepada kita belum dirasakan begitu besar, coba deh Pak, tunggu hilang nikmat tersebut Pak. Pasti Bapak akan merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat telinga aja Pak. Telinga deh Bapak deh sekarang. Bapak bersyukur gak Pak punya pendengaran sampai hari ini Pak? Bersyukur apa? Bersyukur.
Suatu saat misalkan bapak hilang pendengaran dari diri bapak, kira-kira bapak bisa mendengar sedikit apa yang diomongin sama orang apa enggak Pak? Enggak. Sampai-sampai orang manusia hari ini Pak, untuk mendapatkan pendengaran karena pendengaran rusak, dia beli alat untuk bantu dengar dalam kehidupan sehari-harinya. Dia pasang alat di telinga. Tuh Pak, kita sekarang dengerin Pak, ngaji, dengerin pengajian Pak, dangdutan, dengerin dangdutan. Gimana sih pengajian yang baik-baik Pak. Tapi kalau dangdutan yang Islami boleh Pak, dangdutan Islami ya. Contoh dangdutan Islami itu yang ketika misalkan anak yatim, itu kan dangdutan Islami itu Pak ya. Anak yatim, kemudian sebujur bangkai, kemudian apa lagi Pak? Apa Pak? Taubat, lagu Roma Irama semua ya Pak ya. Lah emang iya Pak begitu. Maka kalau misalkan kita yang baik-baik apapun modelnya silahkan ya, silahkan, tapi jangan berlebihan. Tetap Pak, yang namanya berlebihan mah gak boleh. Bapak aja makan disuruh Pak sama Allah, kulu wasrabu, makan minumlah kamu, tapi tetap Pak Allah kasih batasan, jangan berlebihan. Sama Pak, hiburan juga boleh, tapi jangan berlebihan. Begitu. Apakah dosa Ustaz kita bernyanyi yang baik? Enggak dosa bernyanyi yang baik Pak. Tapi kalau nyanyi yang buruk dosa nggak Ustaz? Ya, yang namanya buruk mah tetap aja Pak, dosa. Tetap aja dosa. Bapak di masjid ini aja Pak nih melakukan keburukan, dosa apa enggak Pak? Dosa. Bapak nih, Ustadz lagi ngajar, tapi Bapak nyender sambil ngomongin Ustadz Pak, dosa nggak tuh Pak ngomongin Ustadz Pak? Dosa Pak. Makanya saya bilang daripada Bapak ngomongin Ustadz waktu ngaji, mendingan Bapak tidur, udah gitu aja, tidur aja. Tidurnya orang yang pendosa itu lebih baik Pak daripada meleknya, benar apa nggak Pak? Iya. Makanya kata saya Pak, ini alhamdulillah ngaji subuh begini Pak, nih segini jumlahnya, ini bagus Pak daripada kagak banyak. Ini udah termasuk banyak daripada. Ya meskipun seharusnya lebih banyak lagi, tapi nggak apa-apa, ini udah baik begitu. Malah tadi ada yang datang dari musola misalkan, ya yang datang dari musola mana angkat tangan, oh iya ente ya dari musola ya. Ya Masya Allah mantap ini pahalanya banyak Pak, ini pahalanya banyak nih, dengerin. Ente yang rumahnya dekat-dekat sini kalah sama beliau nih, ya Pak ya. Ente pengen dapat pahala banyak gak? Muter Pak sholat dulu, muter baru nyampe sini. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Jadi itulah cara yang berikutnya. Nah kemudian Pak, wal jumhuru, mayoritas ulama melihat akan cara membasuh kepala bersama membasuh telinga ala annahu sunnatun. Ulama mayoritas mengatakan itu hukumnya sunnah, boleh dibarengin, boleh juga kagak. Tuh. Makanya orang kita jarang yang begini ya Pak. Jarang. Makanya bilang sunnah ya. Wa qala al-Imam Ahmad, dan sedangkan khusus Imam Ahmad itu maksudnya pemimpin daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kan imam mazhab itu ada 4, Syafi'i, terus Hanafi, Maliki, Hambali. Nah ini Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya adalah pemimpin daripada mazhab Hambali. Innal udunain
Sungguh dua telinga minar roksi, yaitu adalah bagian daripada kepala. Maka membasuh keduanya bersamaan wujuban, kata beliau wajib. Tuh, kalau kata Imam Ahmad katanya hukumnya adalah wajib. Berarti yang wudunya kagak ngebasuh telinga bareng membasuh rambut atau kepala itu tidak sah. Tuh, Bapak pendapat yang kebanyakan ulama apa ngikutin pendapatnya Imam Ahmad, kan? Bapak ngikutin pendapatnya kebanyakan ulama, mayoritas ulama atau jumhurul ulama. Kenapa Imam Ahmad itu mengatakan wajib karena bagian daripada kepala kalau kedua telinga tersebut? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa dua telinga itu minar roksi, kedua telinga itu bagian daripada kepala. Jadi kata Imam Ahmad, bukannya saya ngada-ngada, memang ada hadisnya kalau kuping itu bagian kepala, maka dibasuhnya bersamaan dengan kepala. Sampai sini jelas Pak? Ini udah jam berapa sih? Oh baru ini jam 5 ya Pak, jam 5 ya. Di HP saya jam 5 Pak, sekarang baru. Iya, lewat 49 menit ya Pak ya. Masya Allah. Nah itu Pak, saya akan lanjutkan karena hadis ini pendek-pendek Pak, kagak ada yang panjang-panjang. Saya akan tambahin lagi hadisnya, minimal satu hadis lagi Pak ya, biar banyak. Hadis yang ke-34-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, muttafaqun alaih. Ini kalau diartikan begini Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaklah menyingsing 3 kali, fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu berdiam pada lubang hidungnya. Tuh Pak. Jadi bangun tidur, ini kalau dari hadis ini disuruh nyingsring kita Pak, bangun tidur. Salatan, berapa kali Pak? 3 kali. Lubang hidung ini kata Nabi, yabitus syaitan, setan itu berdiam di lubang hidung kita Pak. Tuh. Bapak kalau bangun tidur Pak, yang dilakukan pertama kira-kira ngapain Pak? Kencing. Emang setan ngadain kencing? Kata Nabi, setan itu berdiam atau menetap di lubang hidung kita, di lubang hidung nih, sini. Nah Bapak kalau bangun tidur kira-kira nyingsring apa nyari HP Pak? Saya tanya Pak. Nyari HP, karena itu tempatnya setan juga ya. Memang sekarang Pak agak sulit Pak kita menjauhkan yang namanya HP Pak. Kenapa? Karena HP itu manfaatnya banyak, tetapi jangan lupa Pak, mudaratnya juga banyak. Ini baik-baik Pak. Ini sekarang Bapak memang kagak pegang HP nih Pak nih. Pegang HP enggak Pak? Enggak. Tapi nyampe di rumah pegang HP apa enggak Pak? Padahal bini lebih berhak dipegang Pak ketimbang HP Pak. Dengerin, woi. Saya tanya Pak, lebih berhak mana? HP apa bini kita pegang Pak?
Kenapa ente pegang HP? Berarti ente kagak cinta sama bini ente, cintanya sama kurang asem kata bini. Kata HP, kata bini begini, ya Allah, seandainya jadi HP enak banget, kata bini Pak. Bangun tidur yang dicari apa Pak? HP. Pulang kerja yang dicari apa Pak? HP. Mau tidur yang dipegang apa Pak? Istri. Bisa aja. Masya Allah. Makanya nih Pak, mohon maaf Pak, HP itu sekarang bagian dari ujian terbesar bagi keimanan kita. Saya ulangin ya Pak. Boleh Pak nih dibikin catatan kuat buat ingat kita Pak. HP itu zaman sekarang adalah menjadi ujian terbesar bagi keimanan kita. Dosa-dosa bisa kita lakukan dengan mudahnya di HP. Benar apa enggak Pak? Perbuatan dosa kecil sampai dosa besar bisa kita lakukan hanya dengan HP. Maka saya katakan Pak, isilah apa yang kemudian bisa kebaikan sekecil apapun dengan HP. Bukan HP sarana maksiat, tapi HP sarana kebaikan. Sekarang saya mau tanya Bapak, 100% Bapak harus jawab jujur. Kira-kira dengan HP banyakkan dosanya apa banyakkan pahalanya Pak? Ngaku jujur ya. Makanya kalau kiai-kiai Bapak, kiai-kiai yang sudah arah ke sufi, nggak mau Pak megang HP, nggak mau Pak, ini HP yang begini nggak mau Pak, nggak mau nih. Dikasih sama jamaahnya, Kiai buat saya bisa hubungin Kiai kalau saya minta nasihat, kalau saya minta wejangan, menginginkan ilmu dari Kiai, ini HP saya belikan iPhone 13, mohon diterima. Itu kira-kira Kiainya nerima apakah enggak Pak? Lah kan supi tadi saya bilang. Oh kasih anaknya. Nah berarti Kiai ngajarin jelek anaknya kalau gitu dong. Wah ini benar-benar. Tapi mustahil juga sih jamaah ngasih handphone iPhone Pak, mustahil Pak ya? Mustahil nggak Pak? Mustahil, orang HP jamaahnya aja nggak iPhone 13 ya, paling juga Oppo sama Advan ya. Masya Allah tuh Pak. Jadi ada kiai yang benar-benar menjauhi keburukan, bahkan alat komunikasi aja beliau tidak menghendakinya. Kalau ada muridnya mau minta nasihat, datang saja, karena itu akan berbuah kebaikan buat muridnya dan buat kiainya. Muridnya bisa silaturahim datang, dan kalau misalkan kita ukur silaturahim dengan handphone dibanding dengan silaturahim datang ke rumah kiai, maka lebih banyak mana pahalanya, datang ke rumah kiai atau melalui handphone saja? Woi, datang saja. Ini mah kadang-kadang gara-gara handphone kagak pernah silaturahim Pak. Lebaran cuma broadcast doang. Terus mohon maaf lahir dan batin, segala dosa yang telah terjadi mohon dimaafkan. Cuma begitu doang Pak lebaran zaman sekarang. Itu kira-kira mengurangi pahala apakah kayak itu Pak? Mengurangi pahala Pak. Makanya zaman dulu kiai ustadz didatengin sama murid-muridnya Pak. Zaman sekarang kiai guru ustadz cuma dapat broadcast doang Pak dari muridnya Pak. Ada nggak jamaah yang begitu Pak? Di sini makanya enggak. Makanya kadang Pak jamaah sama zaman dulu, jamaah sekarang sama jamaah dulu beda Pak keberkahannya, beda. Kalau kita dulu Pak ngaji cuma ngaji itu aja Pak, cuma ngaji sesekali doang aja, ilmunya kepake Pak sekarang. Tapi kalau jamaah sekarang Pak banyak ngaji Pak, hari Minggu pagi ngaji, malam Minggu ngaji, malam Senin ngaji, tapi gak ada berkahnya Pak.
Kenapa begitu Pak? Itu tadi, menghilangkan nilai-nilai esensi dalam bersyariah, nilai-nilai esensi dari muamalah kita. Yang awalnya silaturahim harus datang ke rumah, sekarang cuma pakai handphone doang. Yang awalnya undang ustaz, undang kiai datang ke rumah, sekarang cuma pakai handphone doang. Salah apa kagak tuh Pak? Woi, jawab. Kita mengurangi keberkahan. Makanya ada jamaah yang sekarang masih menjaga hal itu Pak, masih menjaga kebaikan itu. Kalau mengundang ustadz, mengundang penceramah, mengundang kiai, dia datangi ustadznya, kiainya ke rumahnya. Gitu Pak. Mudah-mudahan kalau dengan kebaikan itu, insya Allah ilmunya yang disampaikan menjadi berkah buat kita, dan kita akan semakin menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam segitu baik itu Pak ya. Nih Pak, 2 menit lagi menuju jam 6 Pak ya. Dari hadis ini Pak, dari hadis ini makna ijmalnya adalah begini: asyaitanu yajri min ibni Adam. Katanya setan itu, dia itu masuk kepada Bani Adam itu majrodam, melalui daripada apa namanya Pak itu, urat nadi Pak, jalan darah. Jalan darah berarti Bapak urat nadi. Jadi setan itu masuk melalui situ Pak, setan. Makanya Bapak kalau misalkan ada kayak semacam merasakan keburukan dengan Bapak marah-marah, berarti setan itu sedang berada pada Bapak. Ketika Bapak marah, darah itu begitu cepatnya berjalan pada tubuh kita. Maka ketika kita marah, muka wajah kita berwarna merah. Tuh Pak, itu namanya setan Pak. Ya. Nah, fil yaqzah itu kalau kita dalam keadaan sadar. Ya kan? Dalam keadaan apa Pak? Sadar. Bisa nggak Ustaz dalam keadaan tidur? Ya kalau dalam keadaan tidur marah-marah nggak bisa, kan begitu. Tetapi setan bisa masuk Pak ketika kapanpun Pak, karena setan itu memang tugasnya ngegodain kita, Pak. Kita jangan sampai lengah sama setan. Kita selalu waspada sama setan. Hati kita jangan sampai kemudian condong kepada keburukan, karena kalau hati kita condong kepada keburukan, maka itu berarti setan sudah masuk ke dalam hati kita. Ini udah bunyi ya Pak ya. Saya tanya Pak, kira-kira Bapak ini kalau misalkan setan pengen berhenti apa lanjut Pak? Oi, setan ngomong deh. Kira-kira berhenti apa lanjut Pak? Berhenti. Kalau malaikat Pak? Lanjut. Berarti kita setan apa malaikat Pak? Ya, maksudnya sesuai waktu aja Pak ya. Bapak saya udah sangat paham nih Bapak. Kalau jam 6 nih otaknya bukan lagi ilmu Bapak ini. Masya Allah ya. Jadi akan kita lanjutkan Pak insya Allah bulan depan, karena ini baru kita bahas terjemahnya saja pada 3 hadis yang ke-34 ini. Maka bulan depan insya Allah kita akan bahas bagaimana ulama-ulama itu menjelaskan hadis yang ke-34 ini. Demikian Pak, ada yang bertanya atau tidak? Dicukupkan saja. Bagaimana? Silakan. Ada yang mau bertanya apa kagak? Yang nanya malaikat nih, berarti malaikat, bukan setan. Ada yang mau bertanya apa kagak? Gak ada. Oh, berarti ini adalah mudah-mudahan Pak kita termasuk orang-orang yang kalau hari ini kita belum baik, insya Allah kita menginginkan diri kita menjadi baik ya Pak ya. Dan mungkin ini Pak, apa namanya, ada satu apa namanya,
satu pesan dari saya untuk kita semua. Ini kan sekarang akhir Zulhijjah. Akhir apa Pak? Zulhijjah. Kalau akhir Zulhijjah berarti adalah akhir tahun daripada Islam. Maka kalau misalkan akhir tahun, besoknya setelah akhir tahun berarti ada yang namanya awal tahun. Tahun baru Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, itu tahun baru besok, tahun baru umat Islam apa bukan Pak? Harusnya kita bahagia, senang Pak nyambut tahun baru Islam. Karena apa? Rasul akan mendapatkan kemenangannya, kita umat Islam akan mendapatkan kemenangannya. Tuh Pak, ini mah giran tahun baru Januari heboh banget Pak. Siapin apa? Siapin sate, bakar-bakaran ikan, ya Pak ya? Salah Pak, happy-nya salah Bapak, happy-nya salah, senangnya salah. Maka besok saya sarankan untuk tahun baru Islam, Bapak perbanyak kebaikan dan perbanyak dalam hati kita kegembiraan, karena Allah akan mendatangkan kemenangan kepada umat Islam, insya Allah. Tuh Pak. Makanya tahun baru Islam itu kita peringati dengan nama lainnya adalah peringatan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Pak, kan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu kan tanda kemenangan. Ketika kemudian punya kekuatan di Madinah, Rasul mengatakan, baik kalau gitu kita bebaskan kota Mekah daripada kesyirikan. Akhirnya Rasul datang dengan para sahabat ke Mekah, dibebaskan kesyirikan. Patung-patung, Tuhan-Tuhan yang terbuat dari batu, Tuhan-Tuhan yang terbuat dari kayu, Tuhan-Tuhan yang terbuat dari apapun dihancurkan dan dijadikan Ka'bah itu sesuai dengan awalnya, yaitu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Alhamdulillah sampai sekarang itu terjaga, dan itu akibat daripada hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah kemenangan diberikan Allah kepada kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan peringatan besok nih Pak, 1 Muharram atau 1 Hijriyah, peringatan hijrahnya Rasul, kita diberikan kemenangan umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ya, loyo banget ya Pak. Takbir. Nah, begitu Pak ya. Demikian Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما نافعا وارزقنا فهم واسع والحق بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat insyaallah.